Shalom, berjumpa lagi dalam acara motivasi dan inspirasi Infinity Ministry. Saya Pendeta Yosafat Sumarno menyampaikan khotbah yang berjudul Integritas. Saya membaca Ayub pasal pertama ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki Tinalahus yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saya baca sekali lagi. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Amin. Bapak Ibu, semua sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita semua setuju bahwa Ayub adalah orang yang membangun hidup dalam integritas setiap hari. Dan itu diwujud nyatakan bagaimana Ayub hidup dalam kesalehan. Terpujilah nama Tuhan. Dan integritas Ayub itu terakui yang pertama dari Tuhan sendiri. Di dalam ayat 8, di sana dikatakan demikian, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Ayub sendiri menjadi seorang pria yang jadi kebanggaan Tuhan. Dan bukan hanya Tuhan yang mengakui integritas Ayub, tetapi sesamanya pun juga mengakui integritas Ayub. Ayub hidup saleh, Ayub hidup jujur. Apa yang diucapkan bisa dipercaya, omongannya bisa dipercaya, janji-janjinya bisa dipercaya. Apa yang diucapkan dari hati dan hidupnya itu sesuai. Tidak ada sesuatu yang tidak sesuai. Terpujilah nama Tuhan. Dan berikutnya, kesalehan Ayub sendiri atau integritas Ayub itu terakui bagaimana setelah dia mengalami masa-masa yang sulit masuk dalam ujian demi ujian. Di dalam ayat 21 di situ firman Tuhan mengatakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita tahu bersama bagaimana Ayub diuji oleh Tuhan, hartanya habis, anak-anaknya semua meninggal karena sebuah bencana. Dalam situasi semacam itu dia menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dia miliki adalah milik Tuhan, itu hanya titipan Tuhan. Dan ketika ujian sangat berat itu menimpa Ayub, Ayub mengatakan terpujilah nama Tuhan. Dan tidak ada kata-kata yang menghujat Tuhan, tidak ada kata-kata yang menyalahkan Tuhan, menyalahkan siapapun. Semua itu kembali ke dalam kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika Ayub hidup dalam integritas, apa yang dialaminya, berkat apa yang dialami oleh Ayub. Di dalam pasal 42 ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi berkat yang diterima oleh Ayub adalah level imannya lebih tinggi lagi. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Demikian pula kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, ekonominya dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang selama menjauhnya didatangkan oleh Tuhan. Orang-orang yang selama menyalahkannya didatangkan oleh Tuhan. Bahkan apa yang telah dimiliki oleh Ayub sempat terhilang, itu Tuhan kembalikan, bahkan jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan apa yang terhilang dari hidupnya. Bapak Ibu sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita sebagai hamba-hamba Tuhan hidup dalam integritas setiap hari, supaya kita menjadi hamba yang membanggakan Tuhan, dan kita pun juga bisa dipercaya oleh sesama kita. Dan setiap hari kita mau membangun integritas kita dengan baik, sehingga ujian demi ujian itu tidak akan pernah memudarkan integritas kita, dan semua kita diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan berkati setiap kita. Amin.